Apa Pak Mentan? Beliau datang ke kantor, luar biasa Pak Kapolri. Beliau datang ke kantor, Pak, ada 2 pelanggaran besar yang kami lakukan. Yang pertama adalah memompa air sungai melanggar undang-undang. Dan pasti ditangkap, kena 12 pas itu tersangka. Kalau Bapak tidak setuju, aku umumkan. Kita pilih kelaparan, nggak apa-apa. Masyarakat Indonesia kelaparan, tapi saya umumkan gara-gara TKDN dengan sungai. Kalau sungai sudah selesai Menteri PU, kalau pompa tinggal Bapak. Karena orang yang hebat adalah yang mampu melanggar regulasi tapi selamat tidak ketangkap. Nah, itu baru hebat. Produksi, ditanya lagi, Pak Menteri apa solusinya? Solusi cepat untuk Indonesia karena ada El Nino, ada kekeringan. Solusinya adalah pompanisasi. Ada lahan upland di Jawa 500.000 hektar, ini yang harus dipompa air. Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, Brantas, Sungai Musi di Kalimantan Selatan, air ini harus dipompa. Karena hari ini kita butuh pangan, bukan besok, hari ini kita butuh pangan. Akhirnya kita mau beli pompa, nggak ada pompa lagi. Pompanya terbatas karena ada regulasi TKDN-nya, lokal kontennya harus 40%. Kemudian air sungai nggak boleh dipompa. Kenapa? Melanggar undang-undang. Begitu dilemanya. Jadi maaf Bapak Ibu, saya dengar banyak anggota DPR di sini. Orang yang hebat adalah yang mampu melanggar regulasi tapi selamat tidak ketangkap. Ah, itu baru hebat. Kalau orang bekerja normatif, ini berbahaya bagi negara. Aku tunjukkan 2. Maaf Bapak Ibu, kami melanggar 2 undang-undang, bukan perpres. Undang-undang kami langgar dan orang tidak tahu. Saya ulangi dan boleh cek di media sosial atau di berita. 2 undang-undang kami langgar demi rakyat Indonesia. Saya katakan, kalau ini berbahaya untuk diriku, saya katakan sama keluarga, ikhlaskan saya berjuang untuk republik ini. Nenek kita dulu, nyawanya dia serahkan untuk merah putih. Masa takut cuma di penjara, apalagi cuma diancam. Akhirnya kami datang, Pak Presiden, kita pompanisasi, ada sawah kering tetapi ada air yang banyak. Di Bengawan Solo, Cimanuk, kemudian Brantas, Sungai Musi. 4 sungai ini yang paling besar di Jawa, Pulau Jawa kita pompa. Ada 500.000 hektar bisa ditanami. Kami pompa, tiba-tiba ada Kementerian PU, Pak Menteri itu melanggar undang-undang. Akhirnya kami menghadap Bapak Presiden. Izin Bapak Presiden, kami menghadap dengan Menteri PU. Kami bertiga. Gimana Pak Mentan? Pak, solusinya cuma pompa. Cetak sawah tidak mungkin. Cetak 3 tahun baru bisa tanam. Ini penyesuaian. Kalau pompa, hari ini dipompa, besok bisa tanam. Terus Pak Menteri PU katakan, Pak Mentan, itu melanggar undang-undang. Itu ada konsensus dunia bahwa ada biota kita jaga 30%. Biota ini yang di sungai tidak boleh dia mati, harus dijaga. Itu undang-undang, perintah undang-undang. Baik Pak, tinggal 2 pilihan. Menjaga biota atau menjaga rakyat Indonesia 280 juta. 2 pilihan, tidak ada pilihan lain. Kita jaga biota atau jaga orang yang antri beli beras. Ini akan berlanjut kalau Bapak tidak izinkan saya pompa. Presiden putuskan, Pak Mentan butuh kapan? Aku butuh karena ada El Nino. Tahun depan, insya Allah mudah-mudahan tidak ada El Nino, aku tidak butuh lagi. Hanya butuh 1 tahun ini. Akhirnya kami diizinkan. Tapi jujur aku berani, tapi takut juga. Jangan-jangan nanti polisi lain ceritanya. Ini bisa masalah. Jangan-jangan jaksa nanti lain ceritanya. Sehingga kami telepon Pak Kapolri. Ada MOU. Ini ada Pak Kapolri. Pak Kapolri, Bapak cinta negara. Oh pasti Pak, cinta harus dibubuhkan tanda tangan MOU antara pertanian dengan saya. Beliau kaget. Apa Pak Mentan? Beliau datang ke kantor, luar biasa Pak Kapolri. Beliau datang ke kantor, Pak, ada 2 pelanggaran besar yang kami lakukan. Yang pertama adalah memompa air sungai melanggar undang-undang.
dan pasti ditangkap, kena 12 pas itu tersangka. Yang kedua TKDN. Terus kenapa TKDN? Pompa tidak cukup, kami butuh 60.000, yang tersedia mungkin cuma 10.000. Terus aku harus impor. TKDN-nya bila perlu 0. Terus kalau Bapak tidak setuju, aku umumkan, kita pilih kelaparan. Enggak apa-apa. Masyarakat Indonesia kelaparan, tapi saya umumkan gara-gara TKDN dengan sungai. Kalau sungai sudah selesai Menteri PU, kalau pompa tinggal Bapak. Karena pompanya sudah ada, aku siap impor, kapalkan dari negara lain. Ya, bolehlah Pak Mentan. Tapi boleh sampai akhir tahun? Iya Pak, sampai pelantikan, selesai pelantikan. Dalam hati saya, aku laporkan ke Presiden terpilih nanti, bahwa ini mau dilanjut ini Pak. Bapak, ini tidak mudah kami lalui. Kelihatan biasa-biasa. Kami kurang tidur. Asam lambung kami naik. Kami kurang tidur. Jam 2 tadi subuh kami sudah bangun. Memikirkan bagaimana memberi makan pada rakyat Indonesia. 281 juta tiap hari. Satu kelaparan, menterinya dihujat. Satu aja kelaparan dari 200 juta, menterinya pasti dihujat. Sehingga, alhamdulillah tanda tangan, saya katakan ini belum cukup. Kami undang Mendagri. Saya katakan ini belum cukup. Kami undang Panglima TNI. Ini beliau baik-baik. Kami undang Pak Kasat. Terus di mana masalahnya? Pengusaha ada, di sini 80% pengusaha yang mau menangkap dengan ditangkap sama-sama tanda tangan. Itulah cerdas dan tidak ada dalam buku. Cerdas mengelola negara. Kami diminta juga tanda tangan pada saat tanda tangan berita acara antara yang mengadakan pompa, yang mengadakan sawah, yang pompanisasi, yang opera, tanda tangan bersama. Di lapangan Kapolda, perintah Jaksa Agung, semua dan seterusnya. Setelah itu tanda tangan, bisa tunjukkan tanda tangannya. Pak Menteri, boleh nggak juga Pak Menteri tanda tangan? Nggak boleh dong. Menteri cuma satu. Biarlah dirjen saya ada 14. Kalau mau ditangkap dirjen saya diambil satu nggak masalah. Tapi jangan ganggu menterinya, karena menterinya adalah motor penggeraknya, pemikirnya Republik ini. Ini benar Pak. Ini tanda tangan. Ini Jenderal Kapolda, perintah Kapolri, Jaksa Agung, perintah. Kemudian di bawah adalah seluruh pengusahanya. Karena pengusaha takut. Pengusaha itu tidak takut rugi, tapi takut diproses. Benar Bapak Ibu?